So, welcome to THR channel. THR. Gila banget, gak nyangka banget THR bisa sampai tahap ini loh. Tahap YouTube. Karena kita berkembang dari sosial media yang bernama Tete itu. Dan akhirnya kita bisa sampai ke tahap YouTube ini. Asik. Jadi gue pengen nanya satu persatu dari anak-anak cecunguk ini. Canda cecunguk. Gue pengen nanya kenapa mereka bisa sampai ke Jakarta. Dan setelah itu gue bakal nanya kenapa THR ini bisa terbentuk. Dan apa sih THR ini? Lalu yang paling utama, apa konten THR di YouTube ini? Kita langsung aja, gue panggil siapa ya kira-kira. Gue pengennya sih langsung dari ketuanya kali ya. Ketua THR ini. Atau ada Lord kita no. Lord kita. Weh Lord. Canda Lord. Udah. Durasi. Oh, iya. Canda durasi. Gue pengen ngenalin ketua THR dulu kali ya. Ada siapa namanya? Mang Jainuddin kalau nggak salah. Bukan. Oke, langsung aja ketua THR kita panggil Bima. Bimski, oi gila. Biasa aja tapi Bimski. Iya sana. Biasa aja. Gua itu sebenarnya nggak ada ketua-ketua. Iya. Jadi dilepas boleh nggak sih? Boleh. Soalnya takut dibully kalau ditaruh sini. Iya, Bang. oh iya benar. Iya. Gue sampai lupa ya. Iya, makanya kan. Sorry nggak ada iketan ini. Iya. Nah, itu beli di mana sih kayak gitu? Itu endorse masuk tolong. Kemon, komen aja lah. Iya, maksud gua itu keren banget Bang, kayak jadi kemana-mana nggak taruh di saku gitu. Taruhnya di sini Iya, ya kan. gitu. Tolong masuk tuh endorse tuh. Bisa canda endorse ya. Ya itu sebenarnya nggak ada ketua, kita Nggak ada. berjalan apa adanya. Berjalan Cuman ya apa mungkin adanya. Ada beberapa struktur aja. Heeh. Apa nih Bang? Mau ditanya apa Gue sih? cuman pengen tahu sebenarnya. Mungkin banyak juga netizen yang pengen tahu, apalagi yang setia banget nih sama THR nih. Iya. Jadi apa motivasi lu awal ke Jakarta ini, Bim? Motivasi gua. Jadi diceritain dari awal nih ya. Iyalah. Ayo perkenalkan dulu, nama gua nama panjang Alif Ada Bima Maulana, biasa dipanggil Bima gitu. Ini kayak udah mau itu aja, dia mau kerja ya. Iya, formalitas Ya, banget. Bima lah. Tapi kalau di TikTok, Mbak, di itu iya, Tete. Nah, gua sering dipanggil tuh Bimski. Iya, sering banget gua di komentar itu. Padahal nama gua kan Bima, tapi nggak apa-apa lah, serah-serah kalian aja, ada yang panggil Bim gitu-gitu. Oke, jadi ya kenapa gue ke Jakarta ya? Motivasi Iya, gua. alasan. Awal gue sebenarnya nggak ada keinginan mau ke Jakarta sih bang, nggak ada sama sekali keinginan ke Jakarta karena dulu gue itu atlet bulu tangkis. Atlet bulu Iya, tangkis. kayak gini atlet tahu. Gila. Nih fake nih. Enggak serius. Oh ini serius. Ya kan lu udah tahu sering main sama gue ya kan. Gue atlet, cuman karena kenakalan gue. Karena gitu. Di Surabaya sih waktu itu. Jadi gue atlet itu anggap 5 tahun, terus gue stay di Surabaya, nganggur 2 tahun lah, bahasa kayak gitu. Oke. Terus akhirnya gue gue bingung kan mau ngapain lagi. Gue udah pernah di dunia DJ juga gitu kan. DJ. Iya kayak gitu. Gila. Gitu. Iya terus. Ya akhirnya gue setahun tuh di Surabaya 2017 awal. Itu gue bener-bener pusing banget ya kan, anjir gue harus kayak gimana sih, gue atlet udah gagal sedangkan orang tua gue biaya banyak banget, besar banget gitu kan. Ya terus pada akhirnya ya udah gue balik dulu ke kampung gue di Madura, gue asli Madura guys. Terus akhirnya gue gue foto-foto jauh sebelum itu gue foto-foto hunting gitu kan. Terus ada beberapa foto gue yang sempet pecah tuh. Iya. Di salah satu media sosial lo. Oke. Akhirnya nge-up akhirnya disitulah ada saudara gua, kakak gua, sahabat gua almarhum Mas Ardi itu udah almarhum, itu ngajak gua untuk menyeriuskan untuk ya udah yuk kita photoshoot terus yuk setiap hari gitu. Akhirnya gua tambah produktif, tambah semangat juga di situ. Terus akhirnya gue banyak kenal lah bang di Instagram itu, banyak kenal. Nah terus ada temen gue si Ara Imelda. Bentar, ini cewek cowok nih? Cewek gitu. Cewek. Akhirnya sasaran cewek dulu bang. Masih ada kan? Nomornya ntar canda nomor. Hujan ya. Angin. Angin. Ya terus pada akhirnya gue di DM lah, Bim, gue mau kenalin lu ke manajer gue dong. Kata, apa nih? Gue bilang kan. Ya lu mau nggak di entertain gitu syuting. Gue awalnya ragu karena gue tahu kan entertain tuh keras banget gitu kan. Jadi ya ntar dulu deh gue bilang. Terus ada beberapa lama lagi dia ngechat nih manajer gue
mau pengen ketemu gini. Akhirnya ya udah gue coba ke Jakarta bang. Waktu itu bareng sepupu gue Farhan. Ke Jakarta lah gue. Pertama kali ke Jakarta itu gue premier film, langsung ke premier film. Premier film? Iya. Tapi lu bukan pemain film kan? Bukan. Iyalah, nggak mungkin. Waktu itu gue masih inget di Plaza Senayan. Iya, calon. Di Plaza Senayan. Langsung ketemu di Mas Anggara yang awalnya gue nonton di TV gitu. Gila. Ada si Amanda Raules gitu. Amanda Manopo nggak? Enggak. Oh bukan ya? Amanda Raules gitu. Canda. Terus ya pada akhirnya gue oh ya udah kayak gini. Gimana kalau mau diseriusin kata anggap manajemen gue lah di situ ya. Ya udah gue mau balik ke Madura dulu, gue mau nanya ke orang tua gue gimana enaknya. Akhirnya 2 bulan tuh terus Idul Fitri 2018 Idul Fitri setelah itu gue pamit ke orang tua. Dangdutan bah. Backsound ini gratis. Ini backsound. Oh iya, astaga. Iya geseran dikit ntar copyright. Iya. Ya pada akhirnya 2018 setelah Idul Fitri, gue pamit sama orang tua. Bah, Mi, gue mau ke Jakarta, gue mau ke jalan yang lebih serius lagi, gue mau ngerantau lagi. Karena sebelumnya gue ngerantau di Surabaya hampir 7 tahun. Akhirnya gue mau ngerantau lagi di Jakarta dengan misi dan visi gue seperti ini. Gue pengen di entertain, pengen nyoba gini, mau pengen jadi artis lah bahasa kayak gitu. Orang tua gue mengiyakan karena dia udah mengerti. Bentar, tegang banget rokok Bang. Oh iya. Ya ntar. Ya jadi pada akhirnya ya udah asalkan lu bisa tanggung jawab, bisa melakukan apapun sendiri. Ya udah. Akhirnya gue berangkat lah ke Jakarta bareng sama Farhan itu bang. Cuman ya di Jakarta ya berat banget gitu. Maksudnya nggak langsung yang enak gitu. Oke, gue paham. Gitu. Kalau gue simpulin berarti lu sekarang nih karena perjuangan yang begitu hebat dari seorang atlet ya kan sampai tiba-tiba menjadi seorang entertainer gitu ya. Lu menjadi seorang influencer. Pertanyaan gue terakhir nih. Ya, apa? Karena untuk memperlambat waktu canda harusnya mempersingkat. Ya. Pertanyaan gue terakhir. Apa emang udah bener-bener niat lu ada di entertain? Pada awalnya niat banget gue. 2018 tuh niat banget gue sampai 2018 akhir. Cuman gue ada sedikit problem waktu itu. Kan kalau di entertain itu harus bener-bener lu harus tahu kan, harus bersih lain-lain ya. Sedangkan gue waktu itu tiba-tiba waktu gue di Jakarta gue jerawatan banget. Nah ini juga motivasi buat yang berjerawat sih bang. Iya. Jangan putus asa, pokoknya intinya gimana ya, semangat aja terus gitu. Jerawatan Pao. Akhirnya gue jerawatan dan akhirnya gue mencoba untuk off dulu lah. Karena satu, ya gue malu lah. Karena kan di entertain keren-keren, ganteng-ganteng gitu kan saingan. Akhirnya off. Nah di 2019 akhirnya gue mati tuh di entertain. Bener-bener kayak yang ketembak? Iya, enggak. Oh bukan. Masa harus kayak gimana istirahat gitu. Iya. Nah 2020 baru gue fokus lagi tuh. Alhamdulillah ada sekitar 8 job syuting tuh 2020. Gila, lu keren banget. Iya, pokoknya gila nih. Gak tau ada yang mau ngajak lagi gitu kan. Iya nih, PH jangan lupa ya. 2019 ya. Ntar itu. Oke. Kayak gitulah. Pokoknya sedikit cerita dari ya, gue gitu. ini baru sedikit ya. Nanti banyak cerita-cerita ke depannya di ya THR Podcast namanya. Pokoknya ntar ada perpodcastan THR. Gokil lah pokoknya narasumbernya ntar kita undang yang keren-keren ya kan, yang penting aja. Mungkin sehabis Bima kita langsung dari satu pulau. Iya, melewati Suramadu yang sebenarnya nggak begitu jauh, cuman begitu indah. Gila. Oke ngomongan gue tuh. Oke. Gila. Oke ya, bukan itu ya. Oke. Bukan. Yan. Tahan. Langsung aja kita panggil dia. Gila. Gila. Ini siapa? Enggak bisa ngomong. Bisa, Be. Coba lu barusan ngomong Mr. Bean. Enggak bisa kalau Mr. Bean. Salah gue. Mr. Bean. Ntar lu. Ada bad boy mana di belakang nih? Teman lawas kita apa? Oh, gila. Ntar kita ungkap. Itu kita ungkap dia. Kita kurik-kurik nanti. Oke. Sekarang alias dengan nama Yongki. Mr. Bean di TikTok tapi dia dikenal Mr. Bean. Ini gila loh sebenarnya. Ini market branding oke jadi Mr. Bean. Cuman gue pengen tahu dulu sifat Oong ya, bukan sifat Mr. Bean ya. Coba
ya awal kenalin lah nama lu, maksudnya biar pada tahu orang. Kalau nama gue udah pada tahu ya, canda tau. Jadi gua Om Prayongki ya kan. Nama gua sebenarnya Furkon guys. Cuman dari dulu nggak tahu gua dipanggil Oong, Kak Oong dari dulu sampai sekarang bawa gitu. Itu bukan gua yang ciptain tapi dari sananya. Oke lah lanjut langsung. Furkon. Bas. Oke, Furkon. Oong aja Bas, kaku anjing manggil gitu mah. Furkon, pipip anak kontol. Parah mau ya kan. Oke, Furkon, apa motivasi lu pertama ke Jakarta? Oong Bas. Iya, Bukan Furkon, gitu. meleset dikit. Iya. Apa motivasi pertama lu ke Jakarta? Oke, motivasi gua. Jadi sebenarnya gua nggak ada niatan, Bas. Nggak ada niatan. Nggak ada niatan. Gua sebenarnya ke Jakarta itu awal 2018. Gua kan kuliah di Madura kan. Gua ada liburan 2 bulan kampus. Nah, gua di situ Bima udah di Jakarta kan. Kan gua waktu di Madura gua sering sama mereka tuh, sama Bima sama Farhan juga. Nah, mereka tuh nanyain gua, "Ong, lu nggak pengen main ke Jakarta?" "Lu pengen banget, Bim," gua bilang kan. Terus kebetulan gua libur 2 bulan. Gua bilang sama Bima, "Bim, gua pengen ke Jakarta nih, pengen liburan, main-main doang," gua bilang gitu selama 2 bulan itu. Akhirnya, "Oh ya udah, sekalian kita tahun baruan di sini, gini-gini segala macam." Akhirnya gua berangkat, Bas. 2018 Desember itu pada tanggal 22 gue masih inget banget, gue langsung ke Jakarta, gue langsung main ke tempat Bima. Itu waktu Bima tinggal di Depok sama Farhan, gue juga. Nah disitulah gue masih ya main Instagram, bikin video TT itu gini-gini segala macam. Dan kebetulan situ sama Bima juga ditawarin, "Kenapa lu nggak nyoba aja Om di dunia entertain gini-gini?" "Aduh, nggak tahu Bim, gini-gini, lu aja lah dulu," gue bilang kan. Akhirnya sama Bima diajarin gini-gini. Oh, agak tertarik tuh Bas gue. Akhirnya gue selama itu sampai 2019 gue nggak balik ke rumah. Kuliah gue gimana kata orang tua gue dong. Akhirnya kuliah gue gue ambil cuti selama setahun. Ya selama setahun itu gue cuti, gue stay di Jakarta, gue cari pengalaman di Jakarta sama Bima juga, sama anak-anak juga yang lain. Sekalian konten-konten juga Bas gitu ya kan. Ya sampai sekarang lah sebenarnya gue ke Jakarta itu nggak niat ngalir aja. Iya ngalir aja sih gitu. Jadi apapun yang terjadi gue ikutin gitu. Apa yang gue bisa gue lakuin, itu aja sih Bas. Apa yang lu bisa lu lakuin, Iya. itu lu ke Jakarta. Oke, sedikit apa yang tadi gue tangkap dari Yoong tuh, sebenarnya dia nggak nyangka aja mungkin sampai sekarang, nggak tahu lah gue kenapa tiba-tiba dia bisa ke Jakarta. Ini yang gue rasa ya, gue juga ke Jakarta, nantilah gue cerita sedikit, karena sebuah panggilan jiwa. Waduh, ada berat, tuh men. Iya kan, nggak tahu kan, namanya rezeki kan udah diatur. Iya, Mungkin diatur dari yang di atas, kita nggak tahu ya kan. Itu pengalaman dari dia gitu. Sedikit. Dan satu pertanyaan gue lagi nih Om, Apa tuh? tentang branding di TikTok. Kenapa lu nge-brand image menjadi Mr. Bean? Oke. Alasan dan kesan pesan lu Oke, kasih tahu. jadi alasannya gue sebenarnya orangnya tuh keras kepala ya, bukan keras kepala sih tapi agak batu gitu. Nah, terkadang kekonyolan gue yang tidak sengaja itu yang bikin orang suka Bas. Iya. Tanpa sengaja tuh kelakuan konyol gini-gini sampai anak-anakin ketawa lah gini-gini. Nah dari dulu tuh tingkah ketidaksengajaan itu dibang Mr. Bean lu ya gini-gini segala macam. Akhirnya dan dulu juga sering nonton Mr. Bean kan, suka gitu. Suka banget sama Mr. Bean. Dari dulu gue nonton sampai sekarang gue pengen banget punya mobil kayak punya Mr. Bean. Mini Cooper yang lawas gitu. Iya. Pengen banget gue. Mahal tuh. Mahal Bas. Ada nomor rekening. Oke, nanti ya habis acara. Habis acara ya, bisa Ya, tenang. jadi gue di sini terus gue coba dong ngeliatin ke anak-anak. Gue mirip Mr. Bean gak sih? Gue gini kan. Anjing, Coba mirip. sedikit dong, Iya, miripnya dulu, coba sedikit dong. Oh. Jadi ada anak-anak tuh, lu mirip banget. Gue coba lah, nyoba bikin story di Instagram kan, Mr. Bean. Oh banyak banget berat. Oh kak mirip banget streaming gini. Gue belum percaya diri tuh, gue masih sok cool, sok ganteng gini segala macam. Dan pada akhirnya gue ketemu sama anak-anak ini, terus sama anak-anak dibuat branding. Coba lu acting Mr. Bean di TikTok, posting satu aja, dan situlah Bas. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Oke, itu sedikit cerita dari Mr. Bean. Oong atau Furkon atau Mr. Bean. Banyak banget nih orang. banyak. Pinter nih cari endorsan, gue yakin nih. Gila nih, orang Madura nih gue yakin. Oke, sedikit dari Oong. Mungkin Oong silakan kembali lagi. Thank you, Bas. Ya, Kalam Baka. Kamna Waka. Gue pengen panggil bad boy kita, masker siapa tuh? Masker Bima.
Bad boy kita dulu nih di belakang nih, gila nih. 007 banget nih, James Bond. Marcel. Oh, geseran ke sini mungkin. Saya aja. Ya, geseran. Wah, gila. Ada apa nih? Ini ada apa nih? Buka dulu maskernya biar tambah ganteng, Sel. Wah, gila nih. Kenapa? Maskernya buka dulu biar tambah ganteng. Ini sengaja gini sih. Oh, konsep. Gila, kurang ganteng-ganteng apalagi anak THR. Kepo langsung aja. Kepo Instagram sama TikTok gua. Gila. Tahu. Kepo TikTok. Itu marketing aja. S berapa? S atau S tutup? S4, Cok. Oh, S4. Iya. Oke. Gimana? Jadi Sel, ya mungkin perkenalan sedikit tentang diri lu sama pertanyaan gua tetap apa motivasi lu datang ke Jakarta? Itu aja, simple. Oke. Kenalin, nama gue Marcel. Belum yang kenal. Marcelino Andrian, asal gue dari Sidoarjo, Bang. Terus Si suara borak bentar ya, Bas. Lu yang edit kan? Gua anjing. Oh, borak. Lanjut. lalu Sel? Motivasi ke Jakarta. Yo, gila nih formal banget kalau sama dia nih gua harus ikut nih. Ayo Sel. Motivasi gue ke Jakarta. Ya cari duit, Bas. Cari duit pastinya. Cari duit. Tujuan utama itu kita ya? Iya. Enggak. Ya itu kan satu, mungkin ada kayak apa Sel? Keluh kesah lu gitu. Lu di Jakarta udah berapa lama nih? Oh, gue lupa deh. Ada sekitar 2 tahun. Gue bolak-balik soalnya. Bolak-balik ke Sidoarjo. Stay gitu ya. Stay. Mungkin ada sedikit keluh kesah lu perjuangan, kan orang pengen tahu tuh perjuangan Marcel kayak gimana sih kayak gitu loh. Gue lupa ya tahun berapa itu ya. Jadi gue pernah di sini itu hampir ya kurang lebih 2 tahun. Terus balik lagi ke Surabaya juga setahunan lebih. Terus baru ke sini lagi. Jadi nggak pasti gitu, Pak. Random hidup lu ya. Random. Gila. Tapi perempuan gak random kan? Enggak. Oh, gua aja. Oh, itu pilihan. Gue tahu kalau Marcel lu setia banget. Iya, itu gua banget sama Marcel. Gila Sel, parah sih. Ini aduh. Cewek panjang. Gak random. Iya. Itu satu pertanyaan gue Sel ya. Ini gue pengen pertanyakan ini sama kayak pertanyaannya ke Bima sebenarnya. Lu bener-bener serius sudah di entertain? Bener-bener serius. Karena waktu itu terus berjalan, Pak. Kita harus serius. Jadi bener-bener lu harus kejar nih. Ya. Lu harus kejar, lu bener-bener serius untuk menggapai sesuatu. Oke. Itu sedikit dari Marcel. Nanti lebih banyak lagi. Tetap stay tune di channel ini pokoknya. Jangan di skip. THRibon. Oke. Tapi gue mau jelasin nih. Kita kan THR nih. Beberapa member kita emang gak ada yang datang. Iya. Ada yang berhalangan. Pokoknya Itu tadi. Ntar. Jadi nanti dulu berarti sedikit dari Marcel sudah, mungkin ganti langsung Pao. Karena ada kuncian nih di merah ini si banteng ini. Marcel silakan. Iya. Enggak, Pian silakan. Gua. Ya. Pian. Lord. Awas palanya kepotong. Gila, gua kalau ngadep dia tuh harus gini, men. Gila. Gua duduknya harus aktor ya. Aktor banget. Oh, gila duduk aktor banget gue juga bisa. Tenang aja lu. Lu bukan Reza Radian, Reza Ningsih lu. Oke. Vian Inowa atau yang kita kenal polos. Udah oke belum? Patris. Udah oke belum? Si Patris. Biasa orang iri kalau ganteng. Oke. Vian. Coba perkenalkan sedikit nama ya lu lah perkenalan. Yo, nama gua Vian Sakti Patris. Sabar bentar. Sedikit lagi sih. Apa motivasi lu ke Jakarta? Motivasi. Keren banget dia. Gila. Belum. Oh, belum. Sorry. Aduh, gue lupa. Ayo, Bi. Yo, nama gua Vian Sakti Patris Inowa. Kalau teman-teman sini panggil Patris. Tapi nama gua sebagai fuckboy itu Vian. Oke. Lu fuckboy ya? Fuckboy, gila lu fuckboy lu. Parah. Lalu motivasi ke Jakarta, Vi? Motivasi ke Jakarta gua ceritain dulu ya. Iya. Kenapa gua bisa ke Jakarta? Jadi waktu gua SMA, tepatnya kelas 3 SMA. Itu udah dekat ujian. Gua pernah cerita ke teman sahabat terbaik gua tuh. Boy, gua pengen terkenal. Tapi gue nggak tahu, gue tuh terkenal gimana caranya, bisa jadi gubernur, bisa terkenal karena kasus pemukulan, gue nggak tahu kan, gue nggak tahu. Nah terus temen gue bilang, gue yakin lu pasti bisa. Seiring berjalannya waktu, tamat, gue dapat sekolah penerbangan. Iya. Gila sekolah penerbangan. Jatuhnya ke pramugara sih. Oh, gua kira pilot. Tapi pramugara keren. Iya, namanya ganteng ya. Oke. Oh ya, lanjut. Ya lanjut. Nah, gua mulai berpikir tuh.
Abis sekolah penerbangan pendidikan ada namanya OJT, on the job training. OJT. Ya, on the job training On the itu job training. Yeah. kita harus training di bandara. Tapi gue dapat pilihan tuh, mau di kota mana? Orang tua gue, pacar gue, mantan gue sih dulu. Oh, mantan. Tuh nyaranin di kota. Kalau mantan gue sih harus di kota gue supaya gue nggak selingkuh ya kan. Ya pasti nonton kan. Gila lu mantannya dia. Apa sih, Cok? Ya, biar nyesel kan? Nyesel. Udah ganteng kan sekarang. Enggak, nyesel kan lu pernah pacaran sama dia. Ayo, Terus di pikiran gue, kayaknya gue harus keluar kota deh, supaya gue bisa keluar dari zona nyaman gue. Nah, buat kalian yang selalu bertanya apa motivasi terkuat, kalau menurut gue harus bisa berani keluar dari zona nyaman. Harus bisa berani keluar dari zona. Oke. Patris, Vian atau Inoa, terserah kalian lah. Punya pertanyaan terakhir buat lu nih. Kira-kira. Tadi berhubung fuckboy nih. Dunia entertain ini kan keras ya. Yes. Apalagi dengan perempuannya. Lu punya pacar berapa? Enggak, canda. Enggak. Pertanyaan gua, seriuskah lu di entertain? Pertanyaannya serius apa enggaknya? Serius. Kenapa gue serius? Sekarang gue udah terikat di manajemen, yang dimana manajemennya cukup besar, cukup punya tanggung jawab buat gue. Dan kedua, ya udah gue mau kemana juga. Orang-orang bakal bilang lu cocok di entertain kok, lu cocok di sini kok. Ya udah, gue harus pasrah, gue harus di sini. Berarti yang pramugara lu lepas? Gue udah lepas. Oke, berarti fokus di entertain. Oke, sedikit cerita dari Patris karena next video bakal ada cerita-cerita lagi tetap di THR Podcast. Ini gue ulang lagi THR Podcast. Jangan lupa di stay tune aja ntar lah pokoknya. Kita selalu promosi. Thank you Patris. Sekarang ini Lord kita nih. Lord. Ini Lord THR. Lord. Parah bener si Sapa Tako Madura punya nih. Thank you Patris, mungkin bisa gantian langsung dari lo yang nanya apa? nomor WhatsApp nanti aja ya. Ini kepedean nih orang. Tahu. Kita panggil dia. Ini harus Rizky Bilar. Please welcome Dandi Sapa Tako. Gila. Itu kalau di backsoundnya gitu. Nah gitu dan lu keren banget lu. Gila. Iya, Mas. Bim, gantian nih. Hah? Gak bisa gua angkat kuat. Ngeri gue kalau berhadapan sama dia nih. Oke, Dandi. Dan ya itulah perkenalkan nama. Makasih ya, makasih. Udah ya? Udah tadi Bang. Udah. Udahlah, cowok ya bener. Ayo lah, terus. Iya, ayo. Kalau sama Dandi nih gak bisa gue tatapan matanya. Oke, Dan. Perkenalkan sedikit nama lu. Nama asli, nama palsu, nama samaran banyak, Bas. Iya. Ini Pernah jadi Boraks juga. Iya. Serius lu? Makanya banyak nama gua. Oke. Perkenalkan nama asli lu, lalu motivasi lu ke Jakarta. Karena Jakarta udah muak, pengen buang lu ke balik Madura. Ayo kenalin Dan. Kalau nama asli gua, Bas, Muhammad Maulidani Ismail, Bas. Muhammad Maulidani Ismail. Dipanggil Dandi. Lalu motivasi ke Lalu Jakarta. motivasi gua ke Jakarta itu nggak ada sih, random aja. Gua kan nggak ada. Dengerin dulu, jangan nonton. Gue langsung mau udahin. Itu kalau lu podcastin Lord gitu. Iya, sorry Lord. Ya. Awal-awalnya kan gua rencananya mau kerja ke Saudi, ke Arab ya. Emang diterima Dan? Kayak lu gini. Dengerin dulu. Oh iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Bersabar. Iya. Terus. Nah, berhubung corona covid kan ya, pokoknya itu ditunda, nggak tahu ditundanya sampai kapan. Jadi gua menetap di Jakarta dulu bareng Bima, bareng kalian semua lah. Oh segitu. Iya. Udah Oke, ini pertanyaan gue penting banget nih dan ini ada pilihan yang sangat berat mungkin di hidup lu. Iya. Gila keren banget bahasa gue tadi. Coba gue ulang lagi. Mungkin ada permasalahan yang berat, pilihan yang berat di hidup lu. Oke Dan. Semisalkan jalan lu ternyata ada di influence. Dan tiba-tiba ada panggilan untuk lu ke Saudi nih. Lu pilih yang mana Dan? Ngikutin takdir, Bas. Si takdir? Iya. Tetangga gua? Bukan. Penjual cireng dia. Iya. Nah, iya benar itu. Si takdir Allah maksudnya. Oh, iya. Masih Kembali ke takdir, Bas. Iya. Bingung gua kalau ngomong sama Lord yain aja ya. Iya, Lord. Ampun, Lord. Danda Lord. Oke, Dandi, thank you banget Dandi. Segitu Udah, aja Bas, pertanyaan. segitu. Katanya tadi udah gua tanya.
Lah bahas yang lain dulu, bahas apa gitu. Nanti next kan banyak ada THR podcast. Ini banyak kan nih, untung Lord ya kan. Gila, kalau gua harus jadi Lord. Gua harus menanyakan diri gue sendiri berarti. Gila lo gue keren banget. Ayo udah, gila. Nih pegang lu nih, handphone keren gue buat catatan. Keren banget tuh. Oke, ada Babas Bastian atau Bobo Boy. Gua nggak tahu lah nama lu siapa. Ini gue jadi host dadakan ya. Host dadakan. Oke, biasa gue panggil Om Babas. Jadi kan, bener. Di sini yang paling tua lu doang udah. Gua 17 tahun. Iya, udah. Pengusaha kadal. Lu ngomong 14, 15, 16 nggak akan percaya juga orang. Oke? Udah langsung aja, jangan banyak bacot. Bang, Babas Subastian atau dipanggil Babas Cireng. Oke, Bang, lu asal dari mana sih? Gue asal dari Bekasi. Jadi lu sebelum di Jakarta di Bekasi? Bekasi Banten. Enggak, kalau darah Banten. Enggak, gua enggak butuh itunya. Lu waktu sebelum di Jakarta tinggal di mana? Ini harusnya marah-marah mulu nih, Bing. Iya, enggak harus ngikutin. Sebelum di Jakarta tinggal di mana? Bingung gua, kecil Banten, gede Bekasi. Ya di Bekasi lah, ya kan. Nah, berarti di Bekasi. Terus lu kenapa bisa mau pindah ke artian pindah? Kenapa mau berkarir di Jakarta? Jadi pada mulanya gue mau kenalin sedikit nama panjang gue. Nama panjang gue tuh Anggi Agus Subastian. Biasa dipanggil Babas. Terus? Kenapa dipanggil Babas? Ya karena gue tukang bass. Enggak canda, apa sih garing gue anjing. Sedikit gue mau cerita kenapa gue bisa ke Jakarta ya Bima. Ya teman-teman ya, ini dengerin ya. Gue dulu juga punya cita-cita mau jadi seorang atlet di bola. Nggak cocok banget. Bukan, bola basket. Gila lu. Keren, terus. Makasih. Iya. Durasi. Iya, bola pokoknya di bola. Terus gagal. Gue pada intinya aja ya, karena ini sedih banget. Gak kuat. Di SMA itu gagal. Abis itu gue bingung. Ini gue nggak munafik orangnya. Gue tuh selalu katanya kata Bill Gates atau kata siapa gue? Bahasa lu dia orang tua kayak gini bahasa tinggi banget. Kata Dandi kalau nggak salah. Kata Dandi. Kalau orang malas itu pasti selalu nyari yang instan. Yes. Ketika orang nyari yang instan pasti kerjanya cepet. Nah gue mikir gue pengen kuliah yang instan, pengen kuliah yang nggak ribet. Pasti gue bakal jadi orang yang cepet nih. Iya. Tak gitu kalau kerja. Akhirnya gue masuk di dunia entertain. Yes. Kuliah di salah satu perguruan tinggi Institut Kesenian Jakarta. Wih, anak IKJ lu ya. Gila lu. IKJ, Bang. Gila banget tuh, gila. IKJ gila. Lanjut. Ya. Habis itu ya udah gue udah selesai study, terus abis itu ya udah gue coba buat berbaur dengan dunia entertain, gue mengewek dengan dunia entertain tersebut kayak gitulah pokoknya sedikit tentang gue. Berarti intinya semua hampir rata-rata anak-anak ini di Jakarta itu emang tanpa mau di entertain ya, tanpa sengaja dan mau di entertain, bukan pecel lele, mau jualan pecel lele enggak ya? Bukan. Berarti lebih banyaknya tuh pengen emang fokus di entertain ya. Betul sekali. Berarti ya pada intinya untuk obrolan kita di konten hari sekarang itu lebih ke pengenalan sih ya kan. Pengenalan kita satu persatu dan siapa nama lu, asal usul lu, dari mana gitu kan. Kalau gue dari Madura, Bang Babas dari Banten Bekasi, Dandi dari Madura, Oong Madura, Sidoarjo, Fian Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Iya itu tepatnya di Kendari dan Marcel dari Sidoarjo atau Surabaya. Nah gue Madura. Oke jadi kayak gitu pengenalan kita. Cuman ada beberapa teman-teman kita anak THR juga. Nah jadi oke Bang, lu tanya gue anak THR ini berapa orang? Oh gini, jadi gue mau tanya anak THR ini berapa orang? Oke, satu pertanyaan dijawab. Kenapa nggak bisa hadir? Kasih alasan yang tepat. Karena ada anak THR itu sebenarnya kita panggil keluarga THR lah ya. Keluarga THR itu ada 12 sebenarnya. Gue sebutin ya. Ada gua, ada lu, ada Dandi, ada Oong, ada Marcel, ada Fian, ada Diki, ada Firzan, ada Sani Fareza, ada Sandi, ada Bang Tayo, terus ada Mika. Nah semuanya itu kalau Mika lagi di Kalimantan, di luar pulau kan. Kita ini semuanya beda-beda pulau, beda-beda kota tapi tetap bersatu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Wah intinya anak-anak yang nggak bisa datang. Kalau Diki lagi syuting, ada kegiatan. Iya ada kegiatan pokoknya kebanyakan gitu. Ya intinya yang bisa kita ya udah kita isi dulu lah konten ini. Nah untuk foto-fotonya ini semua nih, tang. Gue udah tayangin foto anak-anak THR semua yang belum datang. Ini gue udah tayangin ya. Biar lu susah yang ngedit ya. Wah di sini ya foto-foto anak THR yang belum datang. Ini seperti itu Bang. Oke. Gue tambahin sedikit. Jadi nanti
next kalian ke depan bakal ngelihat kita ini kita belum bobrok. Kalian kan kalau ngeliat kita di aplikasi TT, kita bobrok terus. Nah, ini sok-sok nggak bobrok aja karena perkenalan aja. Masuk ke real life ini. Iya. Kenapa ntar yang melihatnya hanya kita ini aja? Karena gini loh. Sebenarnya THR itu circle yang emang nggak fokus ke satu tujuan. Yes, bener. Kalau kita tuh mungkin yang di sini lebih ke fokus ke media sosial, yang di sebelah lebih fokus ke jalan yang ke aktorannya gitu. Sebelah lebih fokus apanya, sebelah lebih fokus Iya, kita bercabang gitu. Tapi tetap aja keluarga THR. Tetap keluarga THR. Oke, kayak gitulah. Seperti Babas bisa nguli, Coran. Iya, dia bisa semuanya. Coran gue coba belum diurus. Kan Dandi, gue mandi warkop bang. Oh iya warkop. Oke, sedikit untuk episode pertama ini. Episode pertama perdana ya. Episode kedua. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Suruh nonton ini, subscribe biar kita lebih semangat. Kalau kalian gak ada subscribe, gak ada yang nonton, kita nggak semangat tanpa kalian. Jadi harus kalian subscribe sama notifikasi sama semuanya ya. Keren banget nih, gila episode 2 sampai lepas ya. Siap ya. Lu mau tahu kenapa THR ini bisa terbentuk? Benar, kenapa ada THR? Jangan lupa nonton episode 2. Tunggu.